Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas mengenai desain antarmuka pengguna. Pada materi ini di chapter 17 atau bab 17, tujuan mempelajari materi ini yaitu nanti kalian akan dapat membedakan tipe pengguna komputer dan berbagai pertimbangan desain untuk masing-masing tipe pengguna komputer. Mengidentifikasi beberapa faktor human engineering penting serta petunjuknya dan memadukan kedua hal tersebut ke dalam suatu desain antarmuka pengguna atau yang biasa kita kenal dengan user interface ya. Antarmuka pengguna user interface ya. Jadi desain user interface itu perancangan antarmuka pengguna. Kemudian yang ketiga, tujuan dari mempelajari materi ini yaitu menggabungkan output dan input desain yang sudah kita pelajari kemarin ke dalam keseluruhan antarmuka pengguna yang menentukan komunikasi antara pengguna dan komputer, mengerti peran sistem operasi, web browser, dan teknologi lain untuk desain antarmuka pengguna, menggunakan strategi antarmuka pengguna yang tepat untuk sebuah sistem informasi, menggunakan state transition untuk merencanakan dan mengkoordinasi antarmuka pengguna bagi sebuah sistem informasi. Dan yang terakhir yaitu menggambarkan bagaimana prototyping dapat digunakan untuk mendesain sebuah antarmuka pengguna atau user interface. Kita mulai dari blok materinya seperti ini. Kemudian ini adalah jenis-jenis atau klasifikasi atau tipe dari pengguna komputer atau pengguna sistem. Yang pertama ada yang disebut dengan aspect user ya. Jadi aspect user ini adalah ahli gitu ya. Pengguna komputer yang sudah berpengalaman. Pengguna komputer yang berpengalaman yang banyak menghabiskan waktunya untuk menggunakan program aplikasi khusus. Penggunaan komputer biasanya tidak terikat. Pada era komputasi mainframe ini disebut dedicated user ya. Pada era-eranya komputasi mainframe itu disebut dedicated user. Aspect user umumnya terbiasa dengan, dalam kata lain, tidak perlu ahli dalam lingkungan operasi aplikasi, misalnya Windows atau web browser. Jadi mereka telah menghabiskan waktu untuk belajar menggunakan komputer dan mereka akan menginvestasikan waktu untuk menguasai antarmuka pengguna yang kurang user friendly. Umumnya mereka telah hafal operasi rutin dan tingkat di atasnya sehingga tidak memerlukan atau menginginkan feedback atau perintah dari komputer. Mereka ingin dapat mengerjakan tugas mereka dengan tindakan dan keystroke seminimal mungkin. Tipe pengguna yang kedua yaitu novice user. Novice user ini pengguna komputer yang tidak berpengalaman atau pengguna komputer kasual. Jadi kadang disebut casual user ya. Pengguna komputer yang pengalamannya lebih sedikit, novice user itu. Jadi dia biasanya menggunakan komputer pada frekuensi yang sedikit atau tidak terlalu lama, atau bahkan pada saat-saat tertentu saja. Fungsi dari sebuah komputer mungkin dipandang tidak terikat bagi mereka, ya. Walaupun hal ini sebenarnya kurang benar. Jadi boleh dikatakan novice user itu membutuhkan lebih banyak bantuan daripada expert user ya. Jadi bantuannya seperti apa? Kalau untuk novice user ini bisa berupa menu dialog ya, perintah atau mungkin layar bantuan atau help screen ya. Jadi sebagian besar manajer walaupun mereka memiliki pengetahuan komputer yang tinggi termasuk kategori novice. Jadi manajer-manajer itu sebenarnya dibayar untuk mengenali atau digaji untuk mengenali dan mengatasi masalah, memanfaatkan kesempatan dan membuat perencanaan dan mengatur visi, bukan untuk belajar dan menggunakan komputer. Ya. Jadi komputer ini sebenarnya alat yang benar-benar diperhitungkan oleh manajer modern. Ketika muncul kebutuhan, mereka ingin mendapatkan keuntungan secepat mungkin dan terus berkembang. Berdasarkan
seorang ahli yang bernama Wilbert Galitz, ya. Berdasarkan ada beberapa permasalahan beberapa permasalahan atau problem yang berikut nanti akan dijelaskan di bawah ini. Jadi sebenarnya masalah-masalah ini nanti itu menurut Galitz itu telah mengakibatkan kebingungan, kepanikan, frustasi, kebosanan, penyalahgunaan, penundaan, dan konsekuensi lain yang sebenarnya tidak diinginkan. Apa saja itu masalahnya? Jadi sebelum kita mendesain antarmuka, itu akan sangat berguna jika kita memahami unsur-unsur yang sering menyebabkan masyarakat itu mempunyai kesulitan dengan sistem komputer. Ahli desain antarmuka pengguna favorit ini, namanya Galit ini, masalah-masalahnya seperti ini, yang tadi disebutkan mengakibatkan kebingungan, kepanikan, frustasi, kebosanan, penyalahgunaan, penundaan, dan konsekuensi lain yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu terlalu banyak menggunakan jargon atau akronim komputer. Hari ini perlu dihindari, ya. Kemudian desain yang tidak jelas atau kurang intuitif, tidak mampu membedakan antara tindakan pilihan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya, seperti itu. Ya. Yang masalah yang keempat yaitu pendekatan pemecahan masalah yang tidak konsisten dan ketidakkonsistenan desain. Petunjuk dari beberapa human engineering ini, ya, sebelumnya tadi ada masalah-masalah itu, Galit menawarkan pendekatan atau penekanan perintah desain antarmuka pengguna ini. Perintah desain antarmuka pengguna. Ya, apa saja yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi permasalahan tersebut tadi? Yang pertama, pahami pengguna yang akan menggunakan sistem Anda dan tugas-tugas mereka itu seperti apa. Ini sebenarnya sangat sulit ketika kita ingin memperluas sistem informasi kita untuk melaksanakan fungsi misalnya business to customer atau B2C dan business to business atau B2B dengan menggunakan internet. Karena sangat luas sekali penggunanya. Yang kedua, libatkan pengguna pada desain antarmuka. Jadi kalian bisa nanti menemukan apa yang disukai dan tidak disukai pengguna pada aplikasi terbaru yang sudah kita keluarkan. Libatkan mereka juga pada desain screen dan dialog dari awal. Ya. Ini sangat berguna sekali. Yang ketiga, menguji sistem pada pengguna aktual atau pengguna sebenarnya. Melakukan observasi dan mengenalkan memang kunci-kunci dari segala dari sistem yang kita keluarkan tadi. Tapi setelah dilakukan training awal, ya, cobalah kita menghindari terlalu banyak memaksa pengguna untuk belajar sistem. Ya. Jadi tinggal diamati saja tindakan dan kesalahan dari pengguna, dengarkan komentar dan pertanyaan mereka untuk lebih memahami interaksi mereka dengan antarmuka pengguna. Dan yang terakhir, lakukan desain interaktif. Antarmuka pengguna yang pertama mungkin tidak memuaskan. Lanjutkan lagi, gunakan desain antarmuka pengguna yang lain untuk melakukan beberapa iterasi desain dan pengujian. Lalu kapan antarmuka itu akan berakhir atau desain user interface itu akan berakhir? Mungkin memang tidak akan pernah. Namun tadi Galitz tadi menganjurkan bahwa sasaran yang baik adalah jika 95% dari pengguna khusus, apakah itu novice atau expert, itu dapat melakukan tugas yang diharapkan, baik rutin atau tidak biasa, tanpa adanya kesulitan atau bantuan. Itu kuncinya di situ. Panduan dari atau petunjuk dari human engineering. Dengan tipe-tipe pengguna yang tadi sudah dijelaskan, beberapa faktor human engineering penting harus digabungkan pada sebuah desain. Yang pertama, pengguna sistem harus selalu menyadari apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sistem harus memberikan perintah tentang bagaimana cara maju, mundur misalnya, keluar dan lain-lain. Beberapa situasi membutuhkan beberapa tipe feedback. Misalnya, kita bisa memberitahu pada pengguna apa yang sekarang diharapkan oleh sistem.
Hal ini misalnya dilakukan dalam bentuk pesan sederhana seperti ready, type comment, select one or more option, atau type data. Kemudian yang kedua, kita bisa memberitahukan atau mengatakan pada pengguna atau user bahwa data sudah dimasukkan dengan benar. Jadi ini juga dapat dilakukan secara sederhana, mungkin dengan seperti mengarahkan kursor ke field berikutnya pada suatu form, atau bisa menampilkan sebuah pesan seperti data sudah oke. Yang ketiga, jadi kita mengharapkan pengguna sistem itu harus selalu menyadari apa yang harus dilakukan selanjutnya ini ya. Karena ini merupakan petunjuk dari human engineering. Yang ketiga adalah memberitahukan atau menyampaikan pada pengguna bahwa data belum dimasukkan dengan benar. Bisa kita gunakan pesan pendek atau sederhana untuk memberikan pesan tentang kebenaran format. Fungsi help dapat menggantikan pesan tersebut dengan perintah dan contoh yang lebih luas. Berikutnya jelaskan kepada pengguna penyebab penundaan yang terjadi dalam pemrosesan. Jadi beberapa tindakan itu perlu diselesaikan hanya dalam beberapa detik atau menit. Contoh ketika melakukan pengurutan, membuat indeks, mencetak, atau mungkin melakukan pembaruan. Pesan-pesan sederhana seperti misalnya ketika pengurutan ada pesan sorting, please standby, atau indexing, this may take a few minutes, atau bisa pesan please wait, yang semuanya itu bisa menyampaikan atau menginformasikan kepada pengguna bahwa sistem masih berjalan, tidak gagal. Atau mungkin jam pasir itu, Windows Hourglass, atau globe yang berputar dari Internet Explorer, itu bisa jadi semacam ikon yang menyatakan bahwa pemrosesan sedang dilakukan. Kalau sekarang seperti buffering itu ya, jadi ada proses yang menyampaikan pada pengguna untuk sabar menunggu bahwa sedang dilakukan proses. Yang terakhir, kita bisa mengatakan pengguna atau menyampaikan kepada pengguna, katakan kepada pengguna bahwa tugas telah diselesaikan atau belum diselesaikan. Hal ini sangat penting pada saat terjadi penundaan proses, tetapi juga penting untuk situasi yang lain. Pesan-pesannya seperti printing complete, atau printer not ready, atau bisa try again or contact your network administrator. Ya, intinya ada pesan-pesan yang informatif yang cukup memadai. Kemudian screen atau layar harus diformat sehingga bermacam-macam tipe informasi, perintah dan pesan selalu muncul pada area tampilan umum yang sama. Dengan cara ini, pengguna sistem akan mengetahui di mana tepatnya lokasi yang harus mereka lihat pada waktu mereka membutuhkan informasi khusus tersebut. Pada sebagian besar lingkungan Windows, standar sering meminta lokasi pesan, status, atau pop-up di dialog Windows-nya. Yang berikutnya, untuk panduannya kita perlu menampilkan pesan, perintah, atau informasi itu harus ditampilkan dengan cukup panjang atau secukupnya, sehingga pengguna sistem dapat membacanya. Sebagian besar ahli menganjurkan bahwa pesan penting harus ditampilkan sampai pengguna menjawabnya. Berikutnya, untuk guideline human engineering atau panduan dari human engineering, gunakan atribut tampilan atau display atribut dengan hemat. Atribut tampilan seperti blinking, highlight, atau bisa receive radio itu sebenarnya dapat membingungkan jika digunakan terlalu banyak. Penggunaan secara bijak akan membuat kita dapat menarik perhatian terhadap sesuatu yang penting. Misalnya field selanjutnya yang dapat di enter atau dapat di input, atau bisa sebuah pesan atau perintah. Yang berikutnya, nilai yang salah pada field dan jawaban yang harus dimasukkan oleh pengguna harus ditentukan. Pada lingkungan Windows, nilai yang benar selalu ditunjukkan diletakkan pada Windows terpisah atau dialog box sebagai daerah yang dapat di-scroll. Nilai yang salah, jika dapat dipakai, harus diberi highlight yang jelas terlebih dahulu.
Berikutnya antisipasi kesalahan yang dapat dibuat oleh pengguna. Kita perlu mengantisipasi ya. Pengguna sistem pasti akan membuat kesalahan walaupun sudah diberi perintah yang paling jelas. Jika dimungkinkan, pengguna dimungkinkan untuk membuat tindakan yang bisa saja berbahaya, maka kita perlu mengetahui itu, atau sebuah pesan atau dialog yang benar-benar memastikan apakah langkah yang sudah diambil pengguna itu akan dilanjutkan. Misalnya, are you sure you want to delete this file? Seperti itu untuk memastikan bahwa apakah pengguna yakin mau menghapus file tersebut. Nah, semacam itu mengantisipasi kesalahan yang bisa saja salah klik oleh pengguna ya. Jadi tidak langsung ketika salah klik langsung terjadi atau tereksekusi ya. Yang berikutnya berkenaan dengan error ini, pengguna seharusnya tidak diperkenakan untuk meneruskan langkah sebelum memperbaiki error tersebut. Perintah dan contoh bagaimana memperbaiki error harus ditampilkan. Error bisa diberikan highlight dengan suara atau warna, lalu dijelaskan dalam bentuk pop-up window atau kotak dialog. Opsi help dapat ditetapkan untuk men-trigger display perintah tambahan. Dan yang terakhir, jika pengguna melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan akibat yang parah, maka keyboard harus dikunci untuk mencegah semua input lain, dan perintah untuk memanggil analis atau technical support harus ditampilkan. Berikutnya juga merupakan panduan untuk tone dan terminologi ya. Jadi keseluruhan aliran screen dan pesan itu disebut dialog. Keseluruhan aliran screen dan pesan itu disebut dialog. Tone dan terminologi dari suatu dialog merupakan human factor yang sangat penting pada desain antarmuka pengguna. Berkenaan dengan tone dialog, maka kita disarankan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk berikut ini ya. Yang pertama yang harus kita ketahui, dialog itu tadi ya, aliran keseluruhan dari screen dan pesan untuk sebuah aplikasi. Untuk tone dialognya, kita disarankan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk seperti ini. Yang pertama, gunakan kalimat yang sederhana dan benar secara gramatikal. Jadi kita lebih baik menggunakan bahasa Inggris percakapan daripada bahasa Inggris formal atau tertulis. Kemudian yang kedua, jangan membuat sesuatu yang lucu atau yang tidak dipahami. Jadi ketika seseorang telah menggunakan sistem tersebut sebanyak 50 kali sehari, ya, tidak perlu ditampilkan semacam itu ya. Yang ketiga, tone dialognya itu jangan rendah diri, jangan menghina kecerdasan pengguna sistem. Misalnya, jangan menawarkan pengulangan pujian dan hadiah secara berulang-ulang. Ini kaitannya dengan tone dialognya tadi ya. Sedangkan kalau berkenaan dengan terminologi yang digunakan pada dialog komputer, saran-saran berikut ini mungkin dapat membantu. Terminologinya misalnya jangan menggunakan jargon komputer, hindari penggunaan singkatan. Jadi jika kita menggunakan singkatan, maka kita menganggap bahwa pengguna telah paham bagaimana menerjemahkannya. Jadi perlu diperiksa terlebih dahulu. Yang ketiga, gunakan istilah yang sederhana. Misalnya kita bisa menggunakan istilah not correct untuk menggantikan incorrect. Ya. Kurangi kesempatan kesalahan membaca atau menginterpretasikannya. Penggunaan terminologi harus konsisten. Jangan menggunakan keduanya, baik edit atau modify, untuk mengartikan tindakan yang sama. Salah satu ya, harus konsisten. Dan yang terakhir, berhati-hati mengungkapkan perintah. Jadi berhati-hati mengungkapkan perintah atau instruksi. Kita harus gunakan kata kerja tindakan yang tepat. Beberapa rekomendasi bisa membantu, misalnya gunakan select atau choose daripada pick ketika akan menunjuk sebuah daftar pilihan tindakan.
Karena ini untuk memastikan atau menunjukkan bahwa apakah pengguna hanya dapat memilih satu atau lebih pilihan dari daftar pilihan yang tersedia. Gunakan type, bukan enter, untuk meminta pengguna memasukkan data khusus atau perintah. Istilah enter dapat menyebabkan kekeliruan dengan pengguna diminta menekan tombol enter, padahal untuk mengetikkan sesuatu data. Jadi lebih baik kita gunakan type. Kemudian gunakan press, bukan hit atau di press untuk mengatakan gerakan keyboard. Jika memungkinkan, tunjukkan key sebagai simbol atau tanda pengenal yang dapat dicetak pada key. Misalnya simbol seperti enter itu kan khas simbolnya ya. Seperti anak panah ke bawah, belok ke kiri. Digunakan pada beberapa keyboard untuk menentukan bahwa itu adalah tombol atau key, return atau enter. Yang terakhir, berkenaan dengan on-screen mouse cursor, gunakan istilah position the cursor, bukan point the cursor ya. Teknologi antarmuka pengguna. Sebagian besar antarmuka pengguna saat ini memang berbentuk grafis. Struktur dasarnya Graphical User Interface atau GUI itu dilengkapi dengan pilihan sistem operasi komputer atau internet browser. Pada sistem informasi klien atau server, klien antarmuka pengguna diimplementasikan untuk mengeksekusi di dalam PC operating system. Pada sistem informasi internet dan intranet, antarmuka pengguna diimplementasi untuk mengeksekusi di dalam web browser dari PC yang pada gilirannya mengeksekusi di dalam sistem operasi PC. Ada beberapa teknologi antarmuka pengguna. Yang pertama operating system dan web browser atau sistem operasi dan web browser. Sistem operasi berbasis GUI yang dominan untuk komputer klien saat ini seperti pada jaringan klien server adalah Microsoft Windows. Dan dengan berbagai macam versinya yang sekarang ini Apple Macintosh dan berbagai jenis Unix termasuk Linux itu juga punya pangsa-pangsa tertentu sendiri. Yang menarik sebenarnya sistem operasi bukanlah faktor teknologi utama dalam desain antarmuka pengguna. Aplikasi internet dan internet dijalankan pada web browser, sebagian besar browser dijalankan pada beberapa sistem operasi sehingga memberi kemungkinan untuk mendesain sebuah antarmuka pengguna yang tidak begitu tergantung pada komputer itu tersendiri. Kelebihan komputer ini adalah disebut platform independence yang harus jelas. Jadi daripada menulis sebuah antarmuka pengguna untuk setiap platform komputasi dan sistem operasi tertentu, kita bisa menuliskan pada satu atau dua browser seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Web browser yang dominan adalah Microsoft Internet Explorer atau sekarang mungkin malah sudah tidak lagi Firefox dan Chrome ya. Kemudian untuk display monitor, teknologi antarmuka atau user interface pengguna yang kedua yaitu display monitor. Ukuran area tampilan memang penting bagi antarmuka pengguna ya. Jadi tidak semua tampilan berupa monitor PC, beberapa terminal non PC masih digunakan. Terminal yang dimaksud terminal adalah tampilan non PC yang hanya menampilkan data yang dikirim oleh remote komputer dan biasanya berbentuk mainframe. Dan sekarang beberapa terminal telah digantikan oleh PC. Beberapa monitor PC juga telah menggantikan sebagian besar terminal. Ya, jadi ini ada perubahan dari display monitor. Dari perkembangan yang sangat penting dari ini handheld atau perangkat genggam, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam desain antarmuka penggunanya, yaitu paging. Paging ini menampilkan screen lengkap dari berbagai karakter pada waktu tertentu. Dan scrolling menampilkan informasi dengan cara menaikkan atau menurunkan screen satu baris pada satu waktu. Dua hal ini yang penting diperhatikan ketika akan membuat user interface yang nantinya akan ditampilkan dalam perangkat genggam ya. Akan tetapi sekarang sudah ada teknologi responsif gitu ya. Jadi akan menyesuaikan sendiri
di medianya ketika user interface itu ditampilkan. Ketika dia ditampilkan di PC atau laptop, dia akan menyesuaikan dengan layar monitor laptop atau PC-nya. Ketika diakses atau ditampilkan di perangkat genggam, dia juga akan menyesuaikan layar atau tampilannya dengan sistem responsif itu, dengan teknologi responsif, sehingga masih bisa nyaman digunakan atau dibaca atau diakses dengan menggunakan perangkat genggam. Tapi dua hal ini juga penting diperlakukan, ada paging dan scrolling ini ya. Teknologi antarmuka pengguna yang ketiga ini adalah keyboard dan pointer. Jadi ada beberapa keyboard ini, ada beberapa function key yang memang dikhususkan untuk key untuk digunakan operasi khusus, dan mouse ini peralatan yang digunakan untuk membuat pointer dapat bergerak melintasi display screen. Untuk keyboard dan pointer tidak perlu dijelaskan banyak karena sudah terbiasa dengan penggunaannya. Style dan konsiderasi antarmuka pengguna grafis. Pertimbangan ya, pertimbangan style dan pertimbangan antarmuka pengguna grafis. Ada window dan frame ya. Untuk desain antarmuka pengguna ini adalah spesifikasi mengenai dialog atau percakapan antara pengguna sistem dan komputer. Dialog biasanya menghasilkan input data dan output informasi. Ada beberapa tipe antarmuka pengguna grafis. Umumnya tipe-tipe ini dinilai sebagai pilihan, tetapi saat ini hal tersebut makin kabur atau tidak jelas. Ya. Beberapa bab atau bagian ini akan menjelaskan tipe-tipe atau strategi yang berbeda yang digunakan untuk mendesain antarmuka pengguna grafis dan bagaimana mereka digabungkan ke dalam aplikasi saat ini. Kita mulai dari window dan frame ini ya. Window adalah sebuah area 4 persegi panjang dengan border atau pembatas. Ada sebuah title dan opsional ya ini ya. Ada sebuah nama juga yang ditampilkan di bagian atas masing-masing window. Ini untuk beberapa ada yang file atau form atau dokumen yang ditampilkan pada window itu bisa saja sesuai atau tidak sesuai, atau cocok atau tidak cocok dalam sebuah window. Ketika file, form atau dokumen melebihi ukuran window, maka scroll bar di sisi kanan dan bawah window digunakan untuk menavigasi file, form, dan dokumen tersebut dan menyatakan posisi terakhir kursor ke sebuah file, form, atau dokumen. Window ini terbagi ke dalam zona-zona yang disebut frame. Ya. Masing-masing frame dapat bertindak lepas dari frame lain pada window yang sama menggunakan fitur seperti paging, scrolling, atribut-atribut display, dan warna. Masing-masing frame juga dapat ditetapkan untuk melayani berbagai tujuan yang berbeda-beda. Frame adalah hal yang terbiasa atau umum digunakan pada window atau web browser. Antarmuka driven atau menu driven interface ini ya. Strategi dialog yang paling cukup lama dan sering digunakan adalah pemilihan menu. Ada berbagai tipe menu yang berbeda untuk melayani pengguna novice dan expert. Strategi menu driven ini mewajibkan pengguna untuk memilih sebuah aksi dari sebuah menu alternatif. Ada ini ya, pull down and cascading menu atau menu pull down dan cascading. Seperti nanti ada gambarnya ya. Kemudian ada menu tear off dan pop up, menu toolbar dan iconic, menu hypertext dan hyperlink. Sedangkan untuk antarmuka yang berbasis instruction driven tadi, yang antarmuka berbasis menu atau digerakkan atau drivennya menu driven atau digerakkan atau berdasarkan menu, ini ada antarmuka yang berbasis atau digerakkan atau drivennya berdasarkan instruksi ya.
Jadi daripada menggunakan menu atau hal-hal lain yang berkenaan dengan menu, beberapa aplikasi didesain dengan menggunakan sebuah dialog berbasis instruction set. Ini bisa disebut juga Command Language Interface (CLI) ya. Karena pengguna harus mempelajari sintak instruction set, maka pendekatan ini sangat sesuai untuk expert user ya, atau pengguna yang sudah ahli untuk antarmuka instruction ini ya. Ada tiga tipe sintak, menentukan tipe mana yang harus digunakan tergantung pada teknologi yang tersedia. Yang pertama yaitu language based syntax. Ini dibuat dengan bahasa perintah yang sudah diterima secara luas yang dapat digunakan oleh pengguna untuk meminta suatu tindakan. Misalnya query by example atau QBE dan structure query language atau SQL. Keduanya merupakan bahasa database yang dapat digunakan oleh pengguna akhir untuk mengakses data dan membuat custom report. Yang kedua, mnemonic syntax. Ini digunakan dengan perintah yang ditetapkan untuk aplikasi sistem informasi custom. Pengguna diberi sebuah screen console di mana mereka dapat memasukkan perintah yang akan meminta tindakan dan respon dari pengguna komputer. Idealnya perintah harus mempunyai arti bagi pengguna, termasuk beberapa singkatan yang diizinkan. Dan yang terakhir adalah natural language syntax. Mengizinkan pengguna untuk memasukkan pertanyaan dan perintah dengan bahasa natif mereka ini ya. Sistem akan menginterpretasikan perintah-perintah tersebut dan membandingkan dengan sintak yang telah diketahui dan meminta klarifikasi jika mereka tidak mengerti apa yang diinginkan pengguna. Ya, ada speech voice command gitu semacam itu ya. Kemudian kotak dialog yang question answer ya. Style question answer dialog ini terutama digunakan untuk menambah menu driven dialog atau instruction driven dialog. Pengguna diberi, jadi melengkapi ya. Pengguna akan diberi pertanyaan yang harus mereka jawab. Pertanyaan paling sederhana melibatkan jawaban yes atau no. Misalnya, do you want to see all parts? Ya, nanti ada jawabannya. Ada juga pengguna ditawari sebuah jawaban default. Atau mungkin pertanyaan lebih rumit, misalnya sistem dapat bertanya, which part number are you interested in? Jadi bagian part yang mana yang tertarik untuk misalnya untuk dibelanja atau untuk dijual atau mungkin untuk dilihat laporannya dan lain sebagainya. Ini sekarang kita menuju ke dialog-dialog. Gambarnya di sini ada ya. Ada classical hierarchical menu dialog atau hierarki klasik menu dialog ini ya. Sebelum ke gambar-gambarnya ada hierarki klasik menu dialog ini ya. Jadi dialog menu driven itu sebenarnya merupakan pendahulu GUI ya. Pilihan menu dapat dikelompokkan secara logis ke dalam opsi high level untuk menyederhanakan presentasi. Jika kita perhatikan di gambar ini, jika pilihan menu utama display warranty report dipilih, maka submenu warranty system report menu akan muncul. Ya, seperti ini. Jadi proses warranty transition muncul ini. Lalu jika pilihan part warranty summary dipilih, maka layar screen laporan dan kustomisasi laporan akan muncul selanjutnya. Summary seperti ini. Hierarki namanya ya. Jadi di sini tidak terdapat batas sampai seberapa dalam menu hierarki dapat disarankan atau dinestedkan. Ya. Akan tetapi semakin ke dalam nesting atau sarang, maka semakin besar pula kebutuhan untuk mengarahkan langsung ke pilihan menu yang dirut dengan dalam bagi pengguna expert yang mungkin menemukan navigasi melalui berbagai level yang seperti ini ya, terlalu banyak ini ya. Dan sebagian besar pengguna juga membutuhkan jalan untuk keluar kembali ke submenu utama atau higher level tanpa tracking kembali melewati masing-masing screen originalnya ya. Bisa langsung back pada bagian home-nya langsung.
Yang ini adalah contoh dialog chat nih ya. Contoh dialog chat. Menu hierarki yang tadi sebelumnya memang sangat mudah didesain. Tapi ada ini semacam grafik dialog pada gambar ini. Itu digunakan untuk merencanakan perpindahan dari screen satu ke screen yang lain dan memastikan konsistensi dan kelengkapannya. Namun munculnya antarmuka pengguna grafis membuat desain menu menjadi sangat kompleks. Ini adalah menu pull down tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Menu pull down, diklik akan keluar semacam daftar sub menunya dengan kadang-kadang disertai dengan animasi seperti menggulung ke bawahnya. Kemudian ada cascading menu ya. Ini ada keterangannya, cascading menu subnya lagi. Ini titik 3 ini biasanya ellipse yang mengindikasi kalau diklik akan muncul kotak dialog. Ini adalah tadi ya menu pull down-nya, ini menu bar-nya ini ya. File edit view itu menu bar. Kemudian ada kotak dialog di sini. Ini kotak dialog ini ya. Kotak dialog ini ada beberapa untuk mencari atau melihat isi dari sebuah drive. Kemudian tindakannya apa? Open, cancel. Kemudian di sini ada tipe filenya dan beberapa icon-icon yang lain. Kotak dialog yang sudah siap pakai ini. Pop-up menu ketika kita di sebuah aplikasi atau program, kemudian kita klik kanan muncul pop-up menu ini ya. Menu singkat ya, short menu ya, untuk melakukan sesuatu misalnya cut, copy atau mungkin insert, delete dan lain sebagainya ini ya. Ini aplikasi Excel ini ya. Kemudian ada toolbar. Ini toolbar ini beberapa yang bisa kita buat. Sini ada toolbar. Ini tool atau peralatan-peralatan yang bisa kita gunakan. Misalnya radio button ini kita tambahkan di sini, kemudian checkbox nanti tambahkan lagi dan seterusnya. Ada iconic menu yang menggunakan icon seperti ini untuk lebih menarik tampilannya gitu ya. Kemudian ada consumer style interface, ini semacam lebih artistik ya. Jadi ketika menu bar dapat digunakan, look and feel dari window itu lebih menyerupai web. Jadi lebih consumer friendly. Bisa antar mukanya terdiri dari icon dan tombol-tombol yang dapat diklik sehingga menggantikan pendekatan menu window yang lebih umum. Jika bentuknya tidak terlalu kompleks, antarmuka tersebut dapat menjadi face yang lebih familiar untuk aplikasi Windows daripada yang biasanya terlihat pada aplikasi-aplikasi seperti aplikasi yang biasanya ini. Seperti ini ya. Kemudian ada hybrid window atau web interface. Hybrid window ini jadi gabungan ya, ini gabungan, namanya gabungan antara interface berbasis window atau desktop dan web. Hypertext dan hyperlink mungkin sekarang sudah tidak eksklusif lagi bagi aplikasi internet dan intranet. Banyak aplikasi Windows kontemporer telah mencangkup popularitas web dengan menggunakan antarmuka yang dinamakan hybrid window atau web. Misalnya ini ya, ini ada hyperlinknya juga di sini ya. Padahal ini window ya, di dalamnya ada interface seperti web, ada hyperlinknya yang kalau diklik nanti akan menuju ke suatu halaman tertentu atau melakukan sebuah eksekusi.
antarmuka instruction driven ya. Yang tadi sudah ini ya. Jadi ada penjelasan tadi ini ya, ada antarmuka yang berbasiskan instruksi, ada language based syntax, mnemonic syntax, dan natural language syntax. Kemudian ini gambarnya instruction driver untuk yang antarmuka instruction driver. Misalnya produk Access ini ya, Microsoft Access ini berisi sebuah fasilitas query yang memperbolehkan developer untuk secara visual point and click membuat sebuah query ya. Jadi tidak harus mengetikkan sepanjang ini SQL-nya, tapi kita bisa langsung saya ingin ini, nanti query-nya muncul sendiri gitu ya. Tapi jika diinginkan, developer dapat melihat atau mengedit kode SQL tadi yang sudah dihasilkan dari query ini ya. Jadi sekali lagi, instruction set ini membutuhkan tingkat keahlian, pengalaman, dan pengetahuan dari pengguna. Makanya ini biasanya sangat cocok untuk expert user atau pengguna yang ahli. Beberapa pertimbangan khusus untuk desain antarmuka pengguna. Ini ada internal control, authentication dan authorization, bisa meliputi user ID dan password. Ya. Jadi selain membangun style antarmuka pengguna, ada beberapa pertimbangan khusus bagi desain antarmuka pengguna. Bagaimana pengguna akan dikenali dan diautentikasi untuk menggunakan sistem tersebut? Adakah beberapa pertimbangan keamanan atau privasi yang akan diberikan dalam antarmuka pengguna? Dan akhirnya bagaimana pengguna akan mendapatkan pertolongan melalui antarmuka pengguna? Ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu internal control berupa autentikasi dan otorisasi ya. Pada sebagian besar lingkungan sistem, pengguna sistem harus diautentikasi dan diautorisasi oleh sistem sebelum mereka diizinkan melakukan beberapa tindakan tertentu. Dengan kata lain, pengguna sistem harus login ke dalam sistem, dan ini sebagian besar login membutuhkan user ID dan password. Kemudian juga setelah masuk dengan menggunakan user ID dan password, ada privilege atau kewenangan-kewenangan yang diberikan terhadap peran-peran pengguna tersebut. Ya, apakah pengguna itu nanti bisa all, semuanya, full ya, menggunakan sistem tersebut, atau pengguna itu hanya bisa membuka dan mengakses pada menu-menu tertentu saja, sampai sejauh mana juga, itu di privilege assign-nya ini ya. Ada juga yang menggunakan web certificate ya, untuk lebih merupakan security ya. Jadi kalau pengguna tidak menggunakan web certificate itu, dia tidak bisa akan melanjutkan penggunaan sistemnya itu ya. Pertimbangan khusus untuk desain antarmuka yang kedua yaitu online help ini ya. Tidak ada orang yang sekarang mau membaca sebuah manual lagi ya, paling tidak seperti itu kenyataannya emang. Manual itu bisa berupa file sekuensial dari banyak informasi. Padahal sekarang orang menginginkan akses langsung dan segera ke konteks sensitive help. Jadi help yang cukup pintar untuk menggambarkan apa yang dapat mereka lakukan. Yang namanya online help ini ya, ini bagian dari antarmuka pengguna. Perkembangan penggunaan dari HTML untuk sistem help ini merupakan online help ya. Dan dia merupakan paket authoring atau semacam panduan dari help-nya itu ya. Jadi misalnya ada tahap demi tahap, langkah demi langkah yang nanti bisa digunakan pengguna ketika menemukan permasalahan atau ingin menggunakan sebuah sistem tertentu. Semacam panduannya. Kemudian bisa berupa tooltip juga, nanti ada keterangannya, dan help wizard juga ada, ini step by step juga. Dan ada juga berupa agent ya, objek software yang bisa digunakan kembali yang dapat beroperasi melintasi aplikasi dan jaringan yang berlainan, agent. Ini sekarang kita menuju ke gambar-gambarnya. Ini adalah
layar login dan layar error ya. Jadi authentication login screen dan authentication error screen. Ini jadi ketika ada otorisasi security biasa user ID dan password, dan ketika dia sudah oke user ID dan passwordnya akan bisa menggunakan sistem tersebut. Tapi jika ada kesalahan muncul semacam ini ya. Nah, ini yang dinamakan autentikasi tadi. Kemudian ini sertifikat tadi ya, server security certificate. Ketika kita misalnya ketika konsumen ya, konsumen itu menggunakan e-commerce untuk dengan menggunakan nomor kartu kredit pembayarannya dan mungkin informasi-informasi lain yang penting untuk dikirim melalui internet. Suatu sistem bisa membuatkan sebuah sertifikasi web untuk mengautentikasi dirinya kepada anggota kelompoknya dan anggota prospektif mereka. Jadi untuk lebih secure lagi ya. Ini adalah help tooltip ya, help agent ya, dan natural language processing. Ini tooltipnya ini. Tooltip ini help tooltip, jadi muncul pop-up menu, pop-up pesan ya. Ketika mouse-nya diarahkan ke salah satu bagian dari gambar, icon atau mungkin tombol, biasanya ada tooltipnya. Oh, ini adalah keterangannya dari gambar tersebut atau keterangannya dari tombol ini misalnya, atau mungkin dari fungsi yang lain. Itu tooltipsnya. Sedangkan help agent ini ya, ini pada saat Microsoft Office dulu, sebelum sekarang pernah digunakan help agent ini untuk membantu, bahkan dia terkadang tahu apa yang ingin kita lakukan ya, karena mungkin dengan sudah ada kecerdasan buatannya. Dan ini yang dinamakan natural language processing ya. Kita bisa mematikan di sini yang ingin kita ketahui, kemudian search, nanti akan dicocokkan dengan knowledge yang sudah ada di dalam database-nya ini ya. Help wizard ini jadi ada bantuan tapi next step by step ini ya. Ada ini ya. Kemudian ini ada automated tool atau tool terotomatisasi atau alat terotomatisasi untuk desain dan prototyping antarmuka pengguna ya. Bisa menggunakan Microsoft Access, Gestool, Visual Studio, Excel, Visio ya, atau mungkin sekarang mockup Balsamiq. Kalau Visual Studio sudah berbentuk seperti ini, seperti aplikasi sesungguhnya ya, meskipun belum berfungsi ya. Kalau untuk gambaran graf gitu kasar bisa menggunakan Balsamiq mockup. Kemudian ini ada kontrol tambahan antarmuka pengguna ya, bisa ini kontrol tambahannya dalam Visual Basic, ini ada warna, kemudian ini progress bar ya, pengaturan outlook bar, directory list box dan seterusnya. Proses desain antarmuka pengguna. Desain antarmuka pengguna sebenarnya bukan merupakan proses yang rumit, atau perancangan user interface ini merupakan bukan merupakan proses yang rumit. Langkah pokok yang harus dilakukan adalah yang pertama, memetakan dialog antarmuka pengguna. Bisa menggunakan diagram state transition ini. Ini tool yang digunakan untuk menggambarkan urutan dan variasi dari layar ketika yang dapat terjadi selama sesi user atau selama user session. Yang kedua, buat prototipe dialog dan antarmuka pengguna. Dapatkan feedbacknya dari pengguna ya, bisa dengan melakukan testing pada user interface pada pengguna itu, dan jika memang perlu bisa kembali ke langkah 1 atau 2. Ini contoh diagram transition state dari sebuah aplikasi atau sistem sound state ini ya. Jadi untuk memetakan dialog antarmuka pengguna, memetakan saja.
Setelah ini ada security authorization. Kalau login successful, dia akan masuk ke member service system. Ini member service system ketika memilih report, ini akan masuk ke report and grab option dan seterusnya. Digambarkan dulu seperti ini, hampir sama ketika kita mendesain sebuah proses atau sebuah database. Ini menu utama dari SoundStack ya. Desainnya menggunakan ini. Jadi langkah-langkah yang kedua ini ya, langkah kedua membuat prototipe dialog dan antarmuka pengguna. Kemudian ini adalah screen opsi dan preferensi dari dari SoundStack. Seperti ini. Ini screen dialog kustomisasi laporan SoundStack. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Jika ada pertanyaan atau diskusi yang ingin disampaikan, bisa melalui e-learning. Saya akhiri, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.